Banyak video yang terdapat dalam channel Arabia TV ini, baik bahasan tentang mufradat, sorof tasrif, nahwu maupun uslub, bahkan semua bahasan yang terdapat dalam program pembelajaran khusus kami, yakni program Sekolah Arab Digital, adalah bahasan-bahasan yang terdapat dalam buku yang kami buat ini, yakni 6 jilid buku Al-Ajib dan 2 jilid buku Al-Mumtaz. Semuanya ada 8 jilid. Sudah banyak penyimak channel Arabia TV yang menghubungi kami lewat WA, memesan dan membeli satu paket buku Al-Ajib dan Al-Mumtaz yang kami buat. Oleh karena itu, jika teman-teman ingin memesan dan membeli satu paket 8 jilid buku yang kami buat ini, silakan hubungi nomor WA yang ada di bawah ini. Semoga buku-buku ini bermanfaat sehingga kita sambil melihat video juga bisa sambil menyimak buku ajar yang kami buat. Semoga bermanfaat. Baik, kita akan mulai bahas pelajaran kita pada kesempatan kali ini tentang kata tunjuk ini dan itu. Kita pasti sudah sering dengar bahasa Arabnya ini dan itu. Ini untuk jarak dekat, itu untuk jarak jauh. Nah, perlu diketahui dalam bahasa Arab, kata tunjuk itu disebut dengan ismul isyarah, kata tunjuk ya. Ismul isyarah, kata tunjuk. Atau juga bisa disebut dengan isim isyarah. Ya. Demonstrative noun ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Kata tunjuk. Kalau tidak salah bahasa Inggris itu demonstrative noun. Kata tunjuk atau isim isyarah. Nah, perlu diketahui dalam bahasa Arab, kata tunjuk dibagi dua, yakni untuk jarak dekat dan untuk jarak jauh. Untuk jarak dekat, maka gunakan semua awalnya menggunakan ha. Hadza. Ini untuk jarak dekat. Sedangkan untuk jarak jauh, itu zalika. Zalika. Kalau jarak dekat adalah haza, kalau jarak jauh adalah zalika. Ini haza dan zalika digunakan apabila kata yang ditunjuknya laki-laki atau muzakkar, baik orang maupun benda. Kalau yang kita tunjuk itu berjenis laki-laki, maka gunakan haza atau zalika. Haza untuk dekat ini, zalika untuk jauh itu. Yang ditunjuk boleh benda, boleh orang. Benda itu bisa jadi tempat, bisa jadi benda-benda padat, bisa benda cair atau apapun. Selain orang, itu benda. Nah, ini menggunakan kata muzakkar. Sedangkan apabila yang ditunjuknya adalah kata yang berjenis perempuan, maka untuk jarak dekat, gunakan kata hadhihi. Sedangkan untuk jarak jauh, gunakan tilka. Nah, perhatikan, ini antara jarak dekat dan jarak jauh, itu bedanya adalah untuk jarak dekat diawali oleh ha. Ha itu adalah kata untuk menyatakan dekat. Hadza. Sedangkan kalau jauh menggunakan ka. Zalika. Tilka. Itu. Hadza, hadhi. Nah, jadi ada tadi yang saya dengar, ada beberapa yang menempatkan isim isyarah itu antara muzakkar dan muannas, ada yang disamakan. Nah, ketika kita menggunakan isim isyarah atau kata tunjuk, maka perhatikan yang ditunjuknya itu laki-laki atau perempuan.
Kalau laki-laki, maka gunakan hadza untuk dekat, zalika untuk jauh. Kalau yang ditunjuknya adalah perempuan, maka untuk dekat gunakan hadhihi, dan untuk jauh gunakan tilka. Hadza, hadhihi, zalika, tilka. Ini hal yang pertama yang harus kita tahu. Dan ini hadza, hadhi, zalika, dan tilka, ini semua disebut dengan isim isyarah, kata tunjuk. Nah, setiap ada kata tunjuk berarti ada kata yang ditunjuk. Setiap ada kata tunjuk berarti ada kata lain sesudahnya yang ditunjuk. Kata yang ditunjuk itu dalam bahasa Arab disebut dengan musyarun ilahi. Contoh misalnya kalimat hadza kitabun. Hadza disebut dengan ismul isyarah atau saya singkat isyarah. Isyaratun, kata tunjuk. Sedangkan kitabun ini kata yang ditunjuk dalam bahasa Arab disebut dengan musyarun ilaihi. Musyar ilaih, nampak tidak? Nampak. Oh, tak nampak? Nampak. Baru nampak. Ya, mohon maaf ya. Hadza namanya isim isyarah. Isyarah. Isim isyarah atau ismul isyarati kita singkat dengan isim isyarah. Sedangkan kata yang ditunjuk disebut dengan musyarun ilaihi atau musyar ilaih. Selalu. Kalau ada kata tunjuk berarti ada kata yang ditunjuk. Berarti kalau ada isim isyarah harus ada musyar ilaih. Itu yang kedua. Nah, sekarang kita lihat. Hadza, zalika, hari, tilka. Ini baru satu kata tunggal. Belum dirangkai menjadi satu kalimat yang sempurna. Nah, sekarang kita lihat teks. Misalkan kalimat di situ adalah ini buku. Nah, buku bahasa Arabnya apa? Kitabun. Nah, sebelum Bapak Ibu menentukan menggunakan hadza atau hadhihi, laki-laki atau perempuan, maka perhatikan musyar ilaihnya dulu. Jadi fokus pada yang ditunjuk terlebih dahulu. Jangan dulu menyebut kata hadza atau hadhihi. Tapi harus tahu dulu apa bahasa Arabnya buku. Kalau sudah tahu bahasa Arabnya buku, baru kita tentukan menggunakan hadza atau hadhihi. Nah, bahasa Arabnya buku adalah kitabun. Kitabun kita analisa itu mudzakkar atau muannas. Mudzakkar. Apa cirinya kitabun mudzakkar? Cirinya yang paling mudah dikenali adalah tidak menggunakan ta marbuthah. Ya, makanya kitabun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Baik. Mudzakkar itu adalah kata yang berjenis laki-laki atau dianggap sebagai laki-laki. Sedangkan muannas adalah kata yang berjenis perempuan atau kata yang dianggap sebagai berjenis perempuan. Dan cara yang paling mudah atau tanda yang paling mudah bahwa sebuah kata itu mudzakkar atau muannas adalah adanya ta marbuthah atau tidak adanya ta marbuthah. Kalau tidak ada ta marbuthah di ujungnya berarti mudzakkar. Dan kalau ada ta marbuthah pada huruf terakhir dari sebuah kata, maka itu kata muannas. Nah, kitabun adalah kata mudzakkar. Setelah kita tahu kitabun adalah kata mudzakkar, baru kita tentukan isim isyarahnya. Hadza atau hadhihi? Hadza, seperti itu. Begitupun yang jauh, zalika atau tilka, tepatkan terlebih dahulu musyar ilaihnya, mudzakkar atau muannas. Kalau mudzakkar gunakan zalika, kalau muannas gunakan tilka. Nah, itu yang ketiga. Nah, yang keempat, setelah kata isim isyarah ini, hadza, zalika, hadhi, tilka, pasti ada musyar ilaih. Dan musyar ilaih gunakan kata yang tidak menggunakan alif lam. Makanya contohnya di sini adalah hadza kitabun.
Hadza kitabun. Musyar ilaihnya kitabun tidak menggunakan alif lam. Jadi tidak boleh kita bilang hadzal kitabu, tapi hadza kitabun. Kenapa tidak menggunakan alif lam? Karena kalau menggunakan alif lam, nanti maknanya beda. Hadza kitabun dan hadzal kitabu itu maknanya berbeda. Hadza kitabun artinya ini buku. Kalau hadzal kitabu maknanya adalah buku ini. Beda. Dan dalam teks yang kita baca hari ini adalah ini buku. Berarti hadza kitabun. Kitabun tidak menggunakan alif lam. Nah, dan karena kitabun tidak menggunakan alif lam, maka huruf terakhirnya harus bertanwin. Kalau sebuah isim, sebuah kata tidak diawali oleh alif lam, maka huruf terakhirnya harus bertanwin. Tanwin dan alif lam itu pilihan. Kalau ada alif lam, tidak boleh bertanwin. Kalau tidak ada alif lam, bertanwin. Begitu. Maka semua kata yang tadi kita baca, musyar ilaihnya harus bertanwin. Begitu. Hadza kitabun. Ustaz nak tanya sikit. Ya, silakan Ibu. Apa ni? Tadi hadza kitabun ini buku. Ya. Kemudian hadzal kitabu buku ini. Ya. Maknanya ini macam dia macam muta'addi pula. Macam nak perlu maf'ulun bihi. Ya, bukan. Kalau Bukan maf'ul bihi. Maf'ul bihi itu kalau ada fi'il, Ibu. Ya, ini jadi perlu khobar dia. Ya, perlu khobar. Khobar. Kalau hadzal kitabu itu kalimat belum selesai. Nah, Sehingga memerlukan kata lain sesudahnya. Kalau hadza kitabun ini kalimat sudah sempurna. Nah, baik. Nah, sekarang lihat dulu hadza kitabun. Hadza kitabun ini kalimat sudah sempurna. Ini sebuah buku atau ini buku. Dalam bahasa Arab apabila sebuah kalimat sudah sempurna, itu disebut dengan jumlatun. Disebut dengan jumlatun. Apabila sebuah kalimat sudah sempurna, maka kalimat itu disebut dengan jumlatun. Dan sebuah jumlatun, sebuah jumlah, itu selalu terdiri dari dua unsur, dua kata. Yang pertama disebut dengan mubtada. Yang kedua, musyar ilaih disebut dengan khobar. Nah, jadi kalimat hadza kitabun, hadza adalah mubtada. Kedudukannya. Kedudukan kata hadza dalam kalimat, jabatan kata atau kedudukan kata disebut dengan mubtadaun, subjek. Dan musyar ilaihnya kitabun adalah khobar. Bapak Ibu silakan ingat dan catat, setiap mubtada pasti ada khobar. Setiap ada khobar pasti ada mubtada. Keduanya harus saling ada. Tidak bisa salah satu ada yang satunya tidak ada. Mubtada dan khobar harus ada secara bersamaan. Kalau dalam sebuah kalimat. Nah, tadi yang kita bahas ini, hadza kitabun, ini sudah sempurna menjadi sebuah kalimat. Syaratnya adalah musyar ilaihnya tidak menggunakan alif lam. Adapun kalau musyar ilaihnya kitabun ini diawali oleh alif lam, hadzal kitabu, maka kalimat hadzal kitabu itu menjadi mubtada. Dan belum ada khobarnya. Sehingga kalau mau membuat kalimat yang sempurna, maka kalau al-kitabu ada alif lam, sesudahnya mesti ada kata berikutnya sebagai penyempurna kalimat. Misalnya, hadzal kitabu jamilun. Buku ini bagus. Tapi tentang hal ini nanti kita akan bahas pada pelajaran yang ketiga. Kita sekarang fokus dulu kepada bahasan ini. Hadza ismi isyarah, kitabun musyar ilaih. Musyar ilaih tidak menggunakan alif lam.
Dan karena tidak menggunakan alif lam, maka ujungnya bertanwin. Hadza kitabun. Maka kalimat di sini, ini buku, bahasa Arabnya adalah hadza kitabun. Begitu. Sekarang ada kalimat dan ini pulpen, apa bahasa Arabnya? Dan adalah wa. Berarti wa hadza qalamun. Wa hadza qalamun. Tinggal kita ganti saja kitabun menjadi qalamun. Wa hadza qalamun. Begitu seterusnya. Paham ya Bapak Ibu ya? Nah, maka silakan. Mohon maaf, ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, baik, kita lanjutkan dulu ya. Hadza kitabun. Wa dzalika qalamun. Nah, terus berikutnya itu masjid. Masjid bahasa Arabnya masjidun. Muzakkar atau muannas? Muzakkar. Maka menggunakan zalika. Menggunakan zalika bukan tilka. Sehingga di sini menjadi zalika masjidun. Masjidun. Ya. Masjidun, dun bertanwin. Tidak boleh masjidu. Kenapa harus bertanwin? Karena tidak menggunakan alif lam. Zalika masjidun. Baik. Kita lanjutkan dulu. Dan itu kelas. Kelas bahasa Arabnya apa? Faslun. Ya, ini kita cocokkan tulisannya begini. Faslun. Faslun. Fa, sod, dan lam. Bukan sin, sod. Zalika faslun. Wa zalika faslun. Ini sekolah. Bahasa Arabnya apa? Hadhihi madrasatun. Hadhihi madrasatun. Madrasatun ujungnya tun tamarbutoh. Maka menggunakan hadhihi. Hadhihi madrasatun. Madrasatun atau madrasatu? Bertanwin. Kenapa bertanwin? Tidak ada alif lam, begitu. Wajib ya, kalau tidak ada alif lam maka ujungnya bertanwin. Kalau kata-kata benda. Kata-kata benda yang tunggal yang kita bahas pada pelajaran pertama ini. Baik, kita lanjutkan. Dan ini perpustakaan. Perpustakaan bahasa Arabnya adalah maktabatun. Tulisannya seperti ini. Ya, barangkali ada kesalahan tulis, silakan perhatikan. Maktabatun, ini tulisannya. Maktabatun. Maktabun meja, maktabatun tamarbutoh, ujungnya mananya perpustakaan. Mananya mana khusus, bukan meja perempuan. Meja tidak ada yang perempuan ya, tidak ada jenis kelaminnya. Tapi oleh bahasa Arab, karena ada tamarbutoh maka dianggap sebagai muannas. Jadi kalau benda-benda itu mudzakkar muannasnya bukan karena ada kelamin, tetapi karena ada tamarbutoh. Penulisannya. Ada dari tulisannya, betul. Ya. Baik. Berikutnya, itu menara. Menara bahasa Arabnya manarotun. Tamarbutoh. Berarti muannas apa mudzakkar? Muannas. Itu menara. Apa bahasa Arabnya? Itu. Itu bahasa Arabnya apa? Tilka. Tilka manarotun. Ya? Boleh saya gunakan buruj tak untuk manaratun? Ya, boleh. Burjun. Bukan buruj, Bu, tapi burjun. Oh, burjun. Kalau burujun itu jamak. Burujun itu jamak. Wassama idzatil buruj wal yaumil maw'ud. Burujun adalah jamak. Jadi nanti kalau burujun artinya adalah menara-menara. Manaratun. Ya kayak menara yang tinggi yang berapa ratus lantai, itu pencakar langit. Gedung-gedung pencakar langit itu burjun. Kita mungkin pernah dengar ya, ada Burju Dubai. Pernah dengar ya? Burj Dubai itu artinya menara Dubai. Menara tinggi Dubai. Nah, manaratun itu Ibu sesungguhnya berasal dari kata narun.
Apa artinya narun? Api. Api. Nah, manarotun itu artinya ada tempat api. Ngisi makan. Manarotun artinya adalah tempat api. Tempat api biasanya bagaimana dulu dibuat? Tinggi kan? Jadi ada perapian. Nah, kemudian dibuatkan semacam bangunan. Dan bangunan itu tinggi. Sehingga api dinyalakan di tempat yang paling tinggi. Untuk apa? Untuk menjadi penanda bagi orang-orang sekitar. Bahwa ketika api sudah menyala, maka itu pertanda apa? Nah, tempat di mana api dinyalakan, tempat yang tinggi itu, kemudian disebut dengan manarotun. Tempat api. Nah, kemudian ketika menara ini diadopsi dalam tradisi Islam, dan digunakan untuk tempat azan, maka menara masjid juga disebut dengan manarotun. Manarotun. Tapi pada masjid, menara bukan tempat api, tapi tempat azan. Ya. Nah, karena menara di masjid itu digunakan untuk azan, maka menara itu juga selain kata manarotun, juga bisa menggunakan kata mi'zanatun. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar? Nampak tidak? Mi'zanatun. Nampak ya? Mi'zanatun. Mi'zanatun ini dari kata azan. Tempat azan. Begitu, mi'zanatun. Menara. Menara untuk tempat azan. Sehingga kalau kita kembalikan ke kata dasarnya, mi'zanatun ada tempat azan. Sedangkan manarotun ada tempat api pada mulanya. Tapi kemudian karena menara sudah menjadi bahasa yang umum, maka sekalipun semula adalah untuk tempat api dinyalakan, menara juga bisa digunakan untuk bangunan-bangunan tinggi yang lain, bukan hanya untuk api. Begitu. Tadi Ibu burjun ya. Burjun juga digunakan untuk gedung yang sangat tinggi, itu burjun. Burjun. Baik. Kita lanjutkan dulu. Tilka manarotun. Dan itu mobil. Mobil bahasa Arabnya apa? Sayyaratun. Perhatikan sayyaratun menggunakan tasdid. Sayyaratun. Sayyaratun. Ya. Sayyaratun. Menggunakan tasdid. Sayyaratun. Nah, berikutnya. Apa ini? Tadi ada yang bertanya. Bahasa Arabnya apa ini apa? Apa ini apa? Nah. Bahasa Arabnya apa itu apa? Ma. Ini haza. Jadi apa ini? Mahaza. Nah, tadi ada yang bertanya, kalau maza bagaimana? Boleh tak kita bilang maza haza? Maza haza? Boleh tidak kita mengucapkan maza haza? Jawabannya tidak. Tidak. Kalau kita bertanya apa ini, maka gunakan kata tanyanya ma, bukan maza. Nah, lalu ada bertanya, apa beda antara ma dan maza? Nah, ini akan saya bahas. Baik. Ma maknanya apa? Maza maknanya juga apa? Berarti antara ma dan maza ada kesamaan. Kesamaan dari segi makna, dua-duanya sama-sama bermakna apa. Ma apa? Maza juga apa. Nah, lalu apa perbedaan antara ma dan maza? Nah, tentu saja antara ma dan maza ada perbedaan. Apa perbedaannya? Ini saya akan bahas secara mudahnya saja ya. Secara mudah untuk pembelajaran dasar. Untuk pengenalan ilmu dasar tentang perbedaan antara ma dan maza. Artinya, kalaupun nanti yang lebih tinggi bahasanya, kita akan bahas nanti pada waktunya. Sedangkan hari ini, malam ini, kita bahas tentang perbedaan ma dan maza untuk memudahkan kita menjadikan sebagai pegangan.
Nah, apa pegangan yang bisa kita hafalkan dan pahami? Ketahuilah, ma itu sesudahnya adalah isim. Haza isim bukan? Ini. Tadi kan saya bilang haza itu kan isim isyarah ya? Berarti isim. Karena sesudah kata bermakna apa itu adalah isim, maka gunakan ma. Lalu kapan maza digunakan? Maza digunakan apabila sesudahnya adalah harfun atau fi'lun. Maza digunakan apabila sesudahnya itu huruf atau fi'il. Contoh, misalnya huruf itu adalah fi. Misalnya gini nih, fil fasli. Di dalam kelas. Kalau kita bertanya, apa di dalam kelas? Apa bahasa Arabnya? Madza fil fasli. Bukan ma fil fasli, tapi madza fil fasli. Mengapa menggunakan kata madza? Jawabannya adalah karena sesudah madza ada fi. Fi itu huruf. Di atas bahasa Arabnya apa? Ala atau fauqa boleh. Ala boleh, fauqa boleh. Misalnya alal kursiyi, di atas kursi. Sekarang kita bertanya, apa di atas kursi? Apa bahasa Arabnya? Madza alal kursiyi. Madza alal kursiyi. Itu yang huruf. Sekarang contoh fi'il. Misalkan kata kerja menulis. Kataba yaktubu. Nah, misalnya gini. Apa yang kamu tulis? Kamu tulis bahasa Arabnya adalah taktubu. Taktubu itu kata kerja, fi'il. Fi'il artinya kata kerja. Apa yang kamu tulis? Kamu tulis itu fi'il. Nah, sekarang bagaimana bahasa Arabnya? Madza taktubu. Madza taktubu. Madza taktubu. Bukan ma taktub. Bukan ma taktubu, tapi madza taktubu. Kenapa menggunakan madza? Karena sesudah madza adalah fi'il. Paham, Bapak Ibu? Nah, jadi mudah kan bedanya antara ma dan madza, Bapak Ibu? Jadi saya ulangi lagi penegasan. Ma dan madza dua-duanya sama-sama bermakna apa? Lalu pertanyaannya kapan ma digunakan dan madza digunakan? Jawabannya simple. Ma digunakan apabila sesudahnya adalah isim. Apapun isimnya. Dan madza digunakan apabila sesudahnya adalah berupa huruf, harfun. Huruf itu satu huruf ya. Seperti fi, ala, atau zorob ya. Fauqa dan semacamnya. Atau fi'il sesudahnya. Itu saja. Nah, jadi silakan Bapak Ibu pegang ini sebagai panduan ketika kita membuat kalimat pertanyaan membedakan antara ma dan madza. Sederhana. Mudah dipahami Bapak Ibu? Insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jadi apa ini bahasa Arabnya apa? Mahadza. Mahadza. Ini buku. Mohon maaf. Apa ini? Ini buku. Apa ini? Ini mobil. Mahadhihi. Hadhihi sayyaratun. Perhatikan ketika bertanya. Mahadza atau mahadhihi. Itu kita harus melihat benda yang ditunjuk. Kalau ma kan kata tanya. Tidak ada muzakkar, tidak ada muannas. Nah, antara mahadza atau mahadhihi berarti kita harus lihat apa benda atau sesuatu yang kita tunjuk.
baru kita pilih hadza atau hadhihi. Karena yang ditunjuk adalah mobil, maka sayyaratun muannas sehingga menjadi ma hadhihi. Nah ini seringkali dulu ketika saya awal-awal belajar bahasa Arab juga, itu suka ketukar mana hadhihi, mana hadza, karena fokus kepada kata yang bukan kata ditunjuk. Kalau kita fokus pada kata yang ditunjuk dan kita tahu bahasa Arabnya apa, maka segera kita langsung memilih kata hadza atau hadhihi secara benar. Ma hadhihi, hadhihi sayyaratun. Ma dzalika, dzalika masjidun. Dan apa itu? Kalau dan berarti tinggal tambahkan wa. Wa ma tilka atau dzalika? Wa ma tilka. Wa ma tilka. Mengapa? Lihat kata sesudahnya. Menara. Manaratun. Kecuali kalau burjun ya. Jadi ma dzalika. Dzalika burjun. Burjun muzakkar. Ya, baik. Dan apa itu? Itu menara. Wa ma tilka, tilka manaratun. Apakah ini buku? Nah, baik. Sekarang kita bedakan antara apa dan apakah. Bahasa Arabnya apa itu ma. Apa. Sedangkan bahasa Arabnya apakah itu hal. Hal itu apakah? Apakah itu hal? Tadi ada yang menyebut kata a ya. Tadi ada yang menyebut kata a. Apa makna a? Benar, a juga maknanya apakah. Tapi penggunaannya berbeda. Maka untuk sementara, kalau kita menanyakan apakah, gunakan hal. Jangan a. Karena a penggunaannya berbeda. Ingat tadi ada yang mengatakan a, silakan ganti dengan hal. Ada perbedaan penggunaan fungsi antara hal dan a. Dan kalau hal itu maknanya apakah. Sedangkan a maknanya apakah juga, tapi untuk maksud yang lain yang nanti akan kita bahas pada pelajaran-pelajaran yang akan datang. Sekarang kalau kita menemukan kata apakah, gunakan hal dulu. Nah, sekarang apa bedanya ma dan hal? Baik, bedanya ma dan hal. Kalau ma hadza, maka jawabannya adalah sebut kata yang ditunjuk. Sebut kata yang dimaksud. Tapi kalau hal, apakah? Maka jawaban yang harus ada adalah salah satu dari dua hal. Antara ya dan tidak. Apakah itu buku? Kalau benar, ya. Apakah itu buku? Kalau salah, tidak. Utamakan dulu atau dahulukan jawaban antara ya dan tidak. Jawaban antara ya dan tidak bahasa Arabnya adalah na'am. Atau la. Na'am artinya ya. La artinya boleh tidak, boleh bukan. Tergantung rasanya. Kadang bisa bermakna tidak, kadang bisa bermakna bukan. Rasa bahasa kita bisa menentukan antara la bermakna bukan dan la bermakna tidak. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya. Bedakan antara ma dan hal. Dan sementara tidak kita gunakan a dulu. Tapi gunakan hal. Baik. Kita lanjutkan. Ustaz, maaf, tapi kalau bukan kalau apakah ini bukan ahadza? Tidak bisa. Kalau apakah ini itu ada lanjutannya. Apakah ini buku? Tidak bisa kita bertanya apakah ini. Tidak bisa. Apa ini? Apakah ini buku pakai ahadza kitabun? Tidak. Hal. Hal hadza kitabun. Oh iya. Hal. Kita tidak gunakan a. A tidak kita gunakan dulu. Nanti a kita gunakan pada waktu membahas tentang materi berikutnya. Sehingga kalau ibu mengatakan apakah ini buku, maka gunakan apa? Hal. Nah, tinggal sekarang bedakan antara ma dan hal. Jangan salah guna, jangan salah memakai. Kapan gunakan ma, kapan gunakan hal.
Sekarang silakan tebak. Benar apa salah kata-kata saya? Hal dzalika? Salah. Hal dzalika itu tidak benar. Apakah itu? Itu belum selesai. Karena kalau hal itu berarti pertanyaannya sudah sempurna, tinggal kita menjawab antara ya dan tidak. Sempurna itu gini, kalau sebuah kalimat sudah terdiri dari mubtada dan khobar, itu berarti sudah sempurna. Nah, kalau mahaza ini, mahaza, haza kan artinya ini. Ini haza belum sempurna jadi sebuah kalimat. Kalau belum sempurna jadi sebuah kalimat, maka gunakan ma. Tapi kalau sesudah kata tanya itu adalah kalimat yang sempurna, misalnya haza kitabun, haza kitabun, sudah sempurna belum? Ini buku. Sudah. Haza apa kedudukannya tadi? Mubtada. Haza mubtada. Kitabun apa kedudukannya? Khobar. Kalau sebuah kalimat sudah terdiri dari mubtada dan khobar, berarti sudah sempurna. Nah, kalau kalimatnya sudah sempurna, maka kata tanyanya adalah hal, bukan ma. Hal haza kitabun. Apakah ini buku? Kalau sebuah kalimat sudah sempurna, gunakan kata tanya hal haza kitabun. Dan jawabannya tinggal pilih antara na'am dan la. Na'am atau la. Baru dilanjutkan dengan jawaban yang mengikuti kalimat yang ada pada pertanyaan. Tapi kalau mahaza, jawabannya tidak bisa na'am dan la. Harus sebut kata apa yang ditanyakan atau yang dimaksud. Mahaza, contohnya haza kitabun. Begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan bertanya, apakah ini tidak boleh? Apakah ini tidak boleh? Yang benar adalah apa ini? Bahasa Arabnya adalah maza, mahaza, mahadhihi. Tidak boleh hal hadhihi, tidak boleh. Paham ini maksud saya? Paham ya? Apakah ini buku? Hal hadza kitabun. Naam, hadza kitabun. Bukan, ini pulpen. La, hadza qalamun. Apakah ini perpustakaan? Gimana bahasa Arabnya? Hal hadhihi maktabatun. Naam, hadhihi maktabatun. Bukan, ini kelas. La, hadza faslun. Nah, perhatikan tadi bertanyanya hal hadhihi maktabatun. Nah, ini penting. Bertanyanya adalah hal hadhihi maktabatun. Kita jawab la hadza faslun. Baik. Kata tanya hal hadhihi maktabatun. Perhatikan isim isyarah. Muzakkar atau muannas? Muannas. Sekarang lihat jawaban. La hadza faslun. Hadza muzakkar atau muannas? Muzakkar. Mengapa pertanyaannya muannas, jawabannya muzakkar? Kok bisa? Nah, ikut musyar ilaihnya. Perhatikan musyar ilaihnya. Apa musyar ilaih? Apa itu musyar ilaih? Musyar ilaih itu adalah kata yang ditunjuk. Dan kata yang ditunjuk datang setelah isim isyarah. Musyar ilaih artinya adalah kata yang ditunjuk. Musyar ilaih. Dan musyar ilaih itu kata yang datang setelah isim isyarah.
Nah, tadi di awal saya sudah sampaikan cara menentukan isim isyarah itu, perhatikan mustar ilaih yang datang sesudahnya. Kalau mustar ilaih yang datang sesudahnya adalah mudzakkar, maka isim isyarahnya juga mudzakkar. Kalau mustar ilaihnya muannas, maka isim isyarahnya juga muannas. Sehingga tidak ada kaitan antara pertanyaan dan jawaban. Meskipun pertanyaannya isim isyarahnya menggunakan muannas, tapi kalau mustar ilaih dalam jawaban menggunakan mudzakkar, maka isim isyarahnya juga mudzakkar. Begitupun sebaliknya, kalau pertanyaannya menggunakan mudzakkar, Nanti mami call balik. Mami call balik. Okay. Begitupun kalau sebaliknya, Begitupun sebaliknya kalau isim isyarah dalam pertanyaan itu ada mudzakkar, sedangkan jawabannya ada muannas, maka isim isyarah dalam jawaban juga harus muannas. Jadi, untuk menentukan pilihan isim isyarah itu adalah perhatikan musyar ilaih yang datang sesudahnya. Itu saja. Ustaz, Ana nak tanya. Silakan Ibu. Apa bezanya hal dengan a? Hadhihi maktabatun. Hal hadhihi. Baik. A dan hal itu ada perbedaan. Dua-duanya sama bermakna apakah, tapi beda fungsinya. Fungsi hal artinya untuk menanyakan sesuatu antara ya dan tidak. Sedangkan A itu beda fungsi. Insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Makanya untuk sementara, kalau kita bertanya dan jawabannya antara iya dan tidak, maka gunakan hal dulu. Jangan gunakan A. Jadi kalau tadi Bapak Ibu ada yang gunakan A, silakan ditukar, diganti dengan hal. Mengapa? Karena A itu beda. Baik. Tegasnya gini, A itu digunakan untuk pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Itu saja sebagai kata kunci. Sedangkan hal, kata tanya yang butuh jawaban, yang perlu jawaban. Nah, bahasan tentang A cukup panjang. Insya Allah nanti kita akan bahas pada waktunya, pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Insya Allah kita akan sampai. Amin. Nah, kita lanjutkan ya. Ya, Ibu Halimah mau tanya? Tidak? Cukup. Sampai di mana tadi? Bukan, ini kelas. La hadza faslun. Apakah itu masjid? Hal zalika masjidun. Ya, itu masjid. Naam. Zalika masjidun. Naam, zalika masjidun. Bukan, itu sekolah. La tilka madrasatun. Apakah itu universitas? Apa universitas? Tulisannya begini. Silakan cek tulisannya, kalau ada yang salah perbaiki. Ini begini tulisannya. Jami'atun. Jami'atun. Jimnya panjang. Jami'atun. Ya. Apakah itu universitas? Apakah itu universitas? Ma atau hal? Hal. Mengapa menggunakan hal? Karena pilihan jawabannya antara ya dan tidak. Bukan menyebut suatu kata. Hal tilka jami'atun? Naam. Tilka jami'atun. Bukan, itu kantor. La zalika diwanun. Atau maktabun. Atau ada lagi yang mungkin sudah tahu, idaratun ya.
Nampak tidak tulisannya? Nampak? Idaratun. Nampak ya? Idaratun. Diwanun, maktabun, idaratun. Tiga-tiganya suka dimaknai dengan kantor. Bapak Ibu mau tahu beda makna antara diwanun, maktabun, dan idaratun? Ya. Ya. Maktabun itu meja asalnya. Lalu mana yang lain maktabun juga dimaknai dengan kantor. Karena kantor biasanya ada mejanya. Makanya kantor juga disebut dengan maktabun. Karena biasanya tempat yang ada mejanya adalah kantor. Dan kantor itu disebut kantor ketika ada mejanya. Sedangkan idaratun, ini dari kata adaro yudiru. Artinya adalah mendirect, atau mengelola, atau mengurus, atau mengadministrasi. Idaratun adalah administrasi, atau pengelolaan, atau pengurusan. Dan tempat yang biasa digunakan untuk pengelolaan, pengurusan, atau pengaturan, itu disebut dengan kantor. Itulah sebabnya kantor juga disebut dengan idaratun. Tetapi idaratun ini, kantor lebih ke makna administratif. Makna administratif. Kayak kantor tata usaha itu idaroh. Kantor administrasi itu idaroh. Begitu. Sedangkan diwanun itu kantor secara umum. Kalau di Indonesia ada ungkapan Dewan Perwakilan Rakyat. Itu dewan, itu dari kata diwanun, artinya kantor. Kantor Perwakilan Rakyat. Kalau di Singapura apa dewan itu? Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, baik. Ada pertanyaan? Silakan. Selesai ya? Ini gunakan buku yang mana ya? Bukunya beda. Bukan buku Mumtaz, tapi bukunya ini. Nampak tak? Enggak. Nampak tidak? Covernya depannya. Al-Mazaya. Tak nampak sangat sekejap. Al-Mazaya. Al-Mazaya. Al-Mazaya artinya keunggulan-keunggulan. Keunggulan-keunggulan. Ini buku ini saya gunakan untuk belajar membuat kalimat-kalimat dalam bahasa Arab dengan cara menerjemahkannya dari bahasa Indonesia. Ketika kita belajar uslub, itu kita di kepala harus punya konsep, harus punya gagasan. Agar gagasan kita, agar bahasa Arab kita bisa lancar, maka kita gunakan konsep-konsep yang menggunakan bahasa kita dulu, bahasa Indonesia. Ini untuk batu loncatan ketika kita belum bisa langsung berbicara bahasa Arab. Kalau kita sudah biasa berbicara Arab tanpa melihat teks Indonesia, itu bagus. Tapi itu butuh waktu, itu butuh proses, butuh tangga, butuh tahapan. Nah, tahapan dasar agar kita bisa menulis dan berbicara menggunakan bahasa Arab yang baik, maka gunakan dulu konsep berbahasa Indonesia atau Melayu, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian terjemahkan dalam bahasa Arab. Itu panduan kita untuk bisa merangkai uslub dalam bahasa Arab. Begitu. Dan bukunya memang belum saya perkenalkan kepada publik ya. Kepada ibu bapak belum. Dan yang bapak ibu pegang itu adalah buku Al-Mumtaz. Itu juga buku yang kita bahas nanti dalam uslub. Tapi itu akan kita bahas setelah kita cukup dasar untuk bisa merangkai kalimat dalam buku Al-Mumtaz. Itu. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berharap
channel Arabia TV ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dan juga seluas-luasnya untuk semua kalangan. Namun saya juga paham, sebagian dari penyimak channel Arabia TV ini ada yang kemampuan berbahasa Arabnya masih dasar, bahkan sangat dasar. Sehingga sebagian video yang ada di channel ini tidak bisa dipahami dengan baik sebagaimana mereka yang sudah punya kemampuan dasar yang cukup bagus. Itulah sebabnya kami sudah membuat program namanya Program Sekolah Arab Digital yang kami singkat SAD. Program Sekolah Arab Digital adalah sebuah program pembelajaran bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan. Belajarnya secara bertahap, secara sistematis, mudah dipahami, mudah dicerna, dan juga mudah dipraktekkan serta bertarget. Oleh karena itu, jika teman-teman ada yang ingin belajar bahasa Arab dari dasar hingga pintar, dari awal hingga lanjutan, secara bertahap, secara sistematis dan bertarget, mencakup mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya, silakan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Adapun informasinya, saya akan tampilkan tayangan berikut ini. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Sistematis, mudah, dan bertarget. Belajarnya dari awal hingga lanjutan, dari dasar hingga pintar, mufradat, sorof, nahwu, uslub, dan yang lainnya. Mendalam, mudah dipelajari, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital. Mau kuasai bahasa Arab? Gabung Sekolah Arab Digital.